Jawabannya adalah yang C. The lawn is too dry. Kenapa jawabannya yang C? Oke, skill 3 kita harus avoid a similar sound. Kita harus menghindari suara-suara yang sama. Nah, kata-kata tadi grass ini katanya hampir sama di pilihan yang A, yang cash. Cash dengan grass ini agak sedikit mirip. Hello English learners, ketemu lagi dengan saya, Mr. Rajun. Pada video yang kedua ini, kita masih membahas tentang TOEFL, tapi kita akan langsung fokus kepada pembahasan bagaimana cara mengerjakan TOEFL Listening Comprehension, karena Listening Comprehension ini adalah tes yang pertama di TOEFL PBT. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa TOEFL Listening Comprehension ini mempunyai waktu total pengerjaan sekitar 35 sampai 40 menit. Kemudian dibagi kepada 3 part A, B, dengan C. Oke. Yang pertama di part A. Di part ini ada 30 soal. Kemudian part B ada 8 soal. Kemudian part C ada 12 soal. Totalnya adalah 50 soal dengan total waktu pengerjaan 35 sampai 40 menit. Baik, kita langsung fokus kepada strategi yang akan kita bahas di part A, yaitu 30 soal. Nah, di 30 soal pertama ini ada strategi umum yang biasanya digunakan dan selalu digunakan di 30 soal. Yang pertama adalah focus on the second line. Focus on the second line atau focus on the second sound, tergantung buku mana yang dibaca. Karena kalau tidak line, hanya sound. Oke, focus on the second line maksudnya seperti ini. Biasanya di part A ini ada satu orang penutur pertama, kemudian dibalas oleh satu orang penutur kedua. Setelah itu ada pertanyaan. Nah, kita harus fokus kepada penutur yang kedua ini. Makanya strategi yang pertama adalah fokus on the second sound atau second line. Oke, contoh dari case part A ini kita dengarkan sebentar listeningnya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Jawabannya adalah yang D. The exam was not very difficult. Nah, kata ini atau kalimat ini adalah setara sinonim dengan it was too easy. Oke, saya ulangi lagi. Jadi skill 2 di strategi TOEFL yang part A ini tetap berkesinambungan dengan yang skill 1, di mana fokus on the second line akan tetap kita gunakan di 30 soal itu. Kemudian setelah kita fokus on the second line, selanjutnya adalah kira-kira masuk ke skill 2 nih, kira-kira sinonim apa yang terdapat di penutur kedua itu. Nah, selanjutnya adalah strategi yang kedua, yaitu choose answers with synonym. Artinya kita harus memilih sinonim dari perkataan penutur yang kedua. Oke, kita coba dengarkan audionya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Baik, di sana ada jawaban yang pertama A. The final exam was harder than the others. Kemudian yang B. There were 2 exams rather than 1. Yang C, he thought the exam would be easier. Yang D, the exam was not very difficult. Kira-kira dari jawaban ABCD ini yang benar adalah yang mana? Kalau kita lihat dari sinonimnya, apa yang dikatakan tadi, bahwa penutur kedua mengatakan it was too easy. Arti dari it was too easy ini sama dengan yang D. The exam was not very difficult. Nah, jawaban D ini mempunyai sinonim yang sama dengan apa yang dikatakan oleh penutur yang kedua tadi. The exam was very easy. Gitu. Oke, jadi minimal untuk menjawab strategi 2 ini kita membutuhkan kemampuan mentranslate. Karena setiap pilihan ganda tersebut sebenarnya mempunyai arti yang melenceng sekali dari sinonim penutur kedua tadi. Nah, selanjutnya adalah yang skill 3, strategi yang ketiga. Di strategi yang ketiga ini adalah avoid similar sounds. Kira-kira apa artinya? Avoid similar sound. Hindari suara-suara yang mirip, yang sama. Oke, kita dengarkan sedikit listeningnya. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Ya, sama kita mempunyai 4 jawaban. Yang E adalah she has to wait for some case. The waiter is bringing a glass of water. Yang C, the lawn is too dry. Yang D, she needs to watch out
for the crash? Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Kita dengarkan lagi listeningnya. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the Ya, woman mean? di sana di penutur kedua ada first, I need to water the grass. I need to water the grass. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang C, the lawn is too dry. Kenapa jawabannya yang C? Oke, skill 3 kita harus avoid a similar sound. Kita harus menghindari suara-suara yang sama. Nah, kata-kata tadi grass ini katanya hampir sama di pilihan yang A, yang cash. Cash dengan grass ini agak sedikit mirip. Yang B ada kata-kata glass. Glass dengan grass ini juga mirip. Yang terakhir yang D adalah crash. Crash dengan grass juga mirip. Maka kita harus menghindari suara itu. Jawabannya adalah yang D. Sorry, yang C. The lawn is too dry. Jadi dari strategi yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama adalah fokus on the second sound atau second line. Kemudian yang kedua, choose answer with a synonym. Yang ketiga adalah avoid a similar sound. Itu akan dipakai dalam 30 pengerjaan soal tersebut. Meskipun ada strategi selanjutnya, misalkan dari skill selanjutnya, skill 4 yaitu draw conclusion about who, what, where, yaitu mengetahui kira-kira siapa penuturnya, kemudian apa yang dibicarakan, dan di mana tempat dibicarakannya. Nah, ini skill selanjutnya. Tapi kita tetap harus menggunakan 3 strategi yang awal itu. Focus on the second line, choose an answer with synonym, kemudian avoid similar sound. Itu kira-kira cara menjawab 30 soal di part A. Oke, selanjutnya kita ke part B, yaitu 8 soal. Oke, di part B ini ada 2 strategi untuk mengerjakan. Nah, kita akan bagi 2 antara before listening dengan while listening. Artinya sebelum listening dengan ketika listening. Oke, nah basicnya adalah di sebelum listening. Di listening part B ada percakapan yang agak sedikit panjang dan setiap percakapan mempunyai 4 soal. Jadi di part B ini ada sekitar 2 percakapan panjang. Yang pertama adalah anticipate the topic. Jadi sebelum listening itu dimulai, kita harus benar-benar bisa mengantisipasi kira-kira topik yang akan muncul ini apa ya. Dari mana kita bisa mengantisipasi topik itu? Dari jawaban-jawaban yang sudah ada di sana. Contohnya di sini misalkan find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, ask the woman questions. Nah, di sana kita harus bisa mengantisipasi kira-kira topik apa yang akan muncul ya. Karena dari jawaban tersebut ada work, office, kampus, kemudian students, job gitu. Nah, dari situ kita harus menganalisa kira-kira mana nih yang jawabannya akan muncul di sana. Selanjutnya, strategi yang kedua di part B ini adalah anticipate the questions. Nah, antisipasi kira-kira apa nih pertanyaan yang akan muncul gitu. Makanya misalkan di sini ada 4 pilihan. Yang A, find work on campus, work in the employment office, help student find job, kemudian ask the woman questions. Nah, karena semua diawali dengan kata kerja, kalimat yang tadi saya bacakan itu atau pilihan ganda itu, maka pertanyaannya akan muncul adalah biasanya apa yang akan dilakukan. Jadi di strategi yang pertama part B ini tadi adalah antisipasi topiknya. Kira-kira topik yang akan jadi pembahasan adalah apa. Nah, kemudian kalau yang kedua, anticipate the question adalah kira-kira dari PG yang telah kita lihat, pertanyaan apa nih kira-kira yang akan muncul di situ. Nah, kemudian kalau tadi kita bahas before listening, nah sekarang kita while listening, ketika lagi listeningnya. Ada beberapa strategi juga, cuman yang paling penting di part B ini adalah yang tadi before listening itu. Meskipun ada strategi yang while listening seperti determine the topic, kemudian draw conclusion, simpulkan kira-kira tentang apa nih, tentang apa, kemudian tentang siapa, tentang kapan, atau tentang di mana gitu. Tapi yang paling penting adalah yang tadi, yang 2 itu antara antisipasi topiknya atau antisipasi pertanyaannya. Baik, selanjutnya adalah yang part C. Di part C ini adalah long talks, artinya ada orang ngomong tapi agak sedikit lebih panjang lagi. Dari satu long talks ini ada sekitar 4 pertanyaan. Oke, berarti akan ada 3 long talks untuk 12 pertanyaan. Alright. Skill dari part C ini tidak begitu jauh dengan part B karena pada dasarnya kita mendengarkan orang yang ngomong, yaitu conversation atau long talks. Gitu. Jadi agak sama. Yang pertama adalah Anda harus mengantisipasi topiknya yang akan muncul di pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah mengantisipasi question. Sama kan ya?
Nah, bedanya apa? Bedanya sebelum kita ke part C akan ada pembacaan direction. Sekitar berapa lama? Sekitar 3 menit, kurang lebih 3 menit ya. Jadi di waktu 3 menit ini, kalau bisa nih, kita harus benar-benar mengantisipasi antara topik dengan pertanyaan apa yang akan muncul langsung di soalnya. Gunakan 3 menit itu untuk kalau bisa, kalaupun Anda tidak bisa mengantisipasi, hafalkan saja jawabannya. Pasti nanti ada hal-hal yang mirip dengan pembacaan long talks tersebut. Nah, itu semua strategi yang telah kita bahas di part A, part B, dan part C. Saya ulangi lagi, minimal sekali nih, orang yang siap untuk tes listening, comprehension, atau mengerjakan TOEFL ini harus bisa mentranslate. Oke? Kemudian, dengan adanya strategi yang part A misalkan focus on the second line atau second sound, kemudian choose the answer with synonym dan avoid similar sound, akan lebih membantu mengerjakan soal. Oke. Jadi kalau bisa nih 30 soal ini harus benar-benar difokuskan. Kenapa? Karena ada yang banyak ngomong bahwa yang part B ini malah lebih sulit, part C juga lebih sulit gitu. Fokus kita kadang-kadang keganggu dengan namanya pembacaan conversation atau long talk. Yang kita buyar dulu nih, pengen jawab kira-kira jawabannya tadi apa ya. Kita lupa dengan jawaban yang sudah kita siapkan. Oke, cuman tenang saja. Jadi listening ini sebenarnya gampang sekali, serius. Tapi minimal bisa mentranslate sedikit saja hal-hal yang berkaitan dengan conversation yang sedang dibacakan. Oke, karena setiap pemula biasanya akan menghadapi kesulitan, tapi kalau misalkan sudah mempunyai sedikit basic untuk bisa mentranslate, maka akan sedikit gampang. Oke, jangan menyerah, TOEFL bagaimanapun tetap gampang, asalkan mau belajar dengan giat, dengan rajin. Dan kalau bisa juga prepare, sering mendengarkan audio-audio seperti podcast atau YouTube, lagu yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Itu akan juga memperlancar, memudahkan kita memahami conversation tentang bahasa Inggris. Oke, sekian dari video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya adalah membahas tentang structure dan written expression. Oke, nice to meet you. Cheerio. Kampung Inggris WE.